dalam kasih Kristus yang senantiasa kita rasakan betapa besar kasih-Nya atas kita semuanya yang sudah memberkati kita sampai dengan hari ini dan yang akan terus memberkati dan menolong dan menuntun dan senantiasa menjaga kita di hari-hari yang semakin sukar, di hari-hari yang semakin tidak menentu, tetapi Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang akan Dia pimpin dan Dia tebus, dan siapa-siapa yang tidak akan bisa ditebus, tidak akan bisa diajar, dan tidak akan bisa dipimpin. Dan kita mengucap syukur bahwa kita adalah orang-orang di sisi dari mereka yang sudah ditebus. Haleluya. Itulah sebabnya kita berada di sini, di dalam fellowship ini, senantiasa adalah untuk mengekspresikan sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk diajar. Karena hanya mereka yang punya kemampuan yang ditebus, maka mereka lah orang-orang yang bisa diajar. Amin. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kemampuan itu bukan datang dari diri kita atau datang dari kemauan kita, tetapi semuanya datang dari Dia yang sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya ketika anak-anaknya dimanifestasikan di bumi ini. Haleluya. Dan yang tiba waktunya kita semua akan dipanggil untuk dimanifestasikan sebagai anak laki-laki dan perempuan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dan peran kita sebagai orang-orang yang ditebus seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, peran kita sebagai anak-anaknya adalah memperlihatkan buah pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan. Dan apakah pertobatan? Itulah kelahiran kembali. Ketika Roh Kudus memenuhi Anda, maka Anda adalah orang yang bertobat. Dan hanya mempelai wanita dan anggota-anggotanya yang bisa bertobat. Sekali lagi, hanya mereka yang punya kemampuan ditebus, hanya mereka yang bisa diajar, dan hanya mereka yang bisa bertobat. Haleluya. Sehingga yang Tuhan inginkan dari kita adalah hasilkan buah pertobatan. Sesudah kamu mendengar Injil keselamatanmu di zaman ini, dan kamu kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus pertobatanmu, maka yang berikutnya adalah hasilkan pertobatan. Haleluya. Dan itu adalah berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Berbicara tentang pemikiran-pemikiran kita. Berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Maka itu adalah bentuk penghargaan atas apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita, Sang Anak Domba Allah, Yesus Kristus, yang tergantung di kayu salib. Haleluya. Jadi perbuatan, pekerjaan, pelayanan kita di muka bumi, di dalam tubuh jasmani ini, sebagai tempat kediaman Roh Allah, itu adalah penghargaan atas apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan menumpahkan darahnya untuk menebus dan mendamaikan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara cukup jelas untuk bisa melihat bagaimana penebusan itu dikerjakan oleh Tuhan kita. Apa peran Tuhan Yesus dan apa peran kita sebagai orang-orang yang ditebus. Haleluya. Dan semuanya lah oleh kasih karunia melalui iman. Kasih karunia mendatangkan anak domba Allah tersalib, mendatangkan the token, mendatangkan darah penebusan, mendatangkan Allah dalam rupa manusia untuk mati di kayu salib. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang beroleh keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus.
Terpujilah nama Tuhan. Sehingga hasilkan buah pertobatan, itulah yang Tuhan inginkan. Dan perbuatan yang benar hanya bisa dihasilkan oleh sebuah pertobatan. Yaitu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang memiliki pikiran Kristus Yesus. Sehingga Anda tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang suci, mana yang najis, mana yang surga, mana yang neraka, mana yang roh, mana yang daging, mana yang putih, mana yang hitam. Amin. Mana yang kerajaan Allah, mana yang kerajaan setan. Puji nama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita kerjakan. Sehingga di sini pun kita adalah orang-orang yang sedang mengekspresikan diri sebagai orang-orang yang ditebus. Yaitu orang-orang yang menyenangi, menyukai akan sebuah fellowship ilahi. Mengelilingi firman Tuhan, mengelilingi karunia Allah, mengelilingi akan bangkai segar, mengerumuninya dan memakannya. Dan memberkati satu dengan yang lain. Dan menjadi kesaksian yang baik bagi saudara dan saudarinya. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga kita bersyukur kita ada di sini sebagai orang-orang yang sedang mengekspresikan diri kita bahwa kita adalah anak laki-laki dan perempuan Allah. Dan memiliki keinginan yang besar. Dan keinginan itu bukan datang dari diri saya, keinginan bukan datang dari diri saudara, tetapi dari Dia yang memiliki keinginan untuk dipulihkannya sebuah fellowship. Itulah keinginan Tuhan. Haleluya. Kita yang lahir dari ibu kita masing-masing tidak pernah menginginkan fellowship dengan Tuhan. Lihat Nabi kita, Brother Branham. Keinginannya adalah pergi ke barat untuk menjadi salah seorang koboi. Tidak ada keinginan dia untuk berfellowship dengan Tuhan. Sampai kemudian Tuhan menjamah dia. Sampai kemudian Nabi mendengar dirinya namanya dipanggil oleh Tuhan. Sesuatu menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Apa yang sudah ada di dalam Branham. Apa itu? Benih. Apa yang di dalam benih? Di dalam benih atau biji adalah semua atributnya Allah. Semua yang baik. Semua pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelum dasar dunia ada. Di dalam benih itulah semuanya ada. Haleluya. Keinginan akan berfellowship muncul karena benih itu sudah dihidupkan oleh terang firman di zaman ini. Sama seperti benih atau biji tumbuh-tumbuhan atau tanaman atau buah. Kalau Anda melihat biji mangga, karena sekarang lagi musim mangga, saya lihat baik di Jawa maupun di Sumatera, banyak mangga di Sumatera sekarang. Kalau Anda melihat biji mangga, maka apa yang Anda tidak lihat di balik biji? Anda hanya melihat biji, tapi Anda tidak melihat bahwa di situ ada daun mangga. Di situ ada ranting mangga. Di situ ada akar mangga. Di situ ada tunas mangga. Di situ ada putik sari, bunga, mangga. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi semuanya yang tadi saya sebutkan tidak terlihat. Anda hanya melihat satu objek, satu benda. Yaitu adalah biji mangga. Dan apa yang tak terlihat itulah ketika biji ini ditanam di tanah, sesudah ia mati dan busuk, maka ia akan menghasilkan dari dirinya sendiri hal-hal yang sebelumnya tidak kelihatan. Amen. Praise the Lord. Hal yang sama seperti dibutuhkan iman untuk melihat hal-hal yang belum terlihat. Dan dari mana iman timbul? Dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Dan firman Yesus Kristus itulah Injil keselamatanmu di zaman ini. Seperti yang Efesus 1 katakan, sesudah kamu mendengar Injil kebenaran keselamatan itu, maka yang berikutnya kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi semenjak Injil menerpa hatimu,
Anda merespon, Anda menerima, maka semua yang baik yang tadinya tidak terlihat, satu demi satu menjadi terlihat, haleluya, terlihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan, pekerjaan, pelayanan. Haleluya. Sehingga dari kehidupanmu, dari ekspresi perkataanmu, dari ekspresi perbuatanmu, maka itu adalah bukti bahwa Anda adalah orang-orang yang ditebus. Haleluya. Bahwa Anda adalah orang-orang yang sedang menghargai, mengekspresikan penghargaanmu terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di Kalvari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan dengan hasilkan buah pertobatan. Amin. Sehingga kita sekarang berada di dalam sebuah fellowship seperti ini adalah salah satu bentuk ekspresi penghargaan kita atas darah Sang Anak Domba Allah yang dicurahkan untuk penebusan dan pendamaian kita. Haleluya. Sehingga keinginanmu untuk berfellowship, keinginanmu untuk studi firman, mempelajari khotbah-khotbah Brother Branham, mengulang kembali khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar membaca, tetapi studi. Maka keinginan itu bukan datang dari diri saya, tapi dari sesuatu yang dulunya tidak terlihat, tetapi yang kemudian dimunculkan, dimanifestasikan oleh terang zaman ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terang zaman inilah yang memanifestasikan semua yang ada di balik daripada biji atau benih tersebut. Dan Tuhan Yesus sudah katakan di Lukas 8 ayat 11, di Lukas 8 ayat 11, benih biji adalah firman. Amin. Jadi apa yang ada di dalam tubuh Branham? Apa yang ada di dalam tubuh anak-anak Allah? Biji firman. Dan siapakah firman? Yesus Kristus. Sehingga ketika firman itu, yang adalah bagian dari firman zaman ini, bukan zamannya Luther, bukan zamannya Wesley, tapi lah firman zaman ini, yang dihidupkan oleh firman terang zaman ini, maka otomatis semua yang dibalik firman biji benih itu bermunculan satu demi satu. Praise the Lord. Haleluya. Sesudah biji itu mati dan busuk. Itulah kelahiran kembali. Amin. Itulah kelahiran kembali. Itulah pertobatanmu yang sesungguhnya. Nabi berkata, Anda belum bertobat sebelum Anda dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi apa yang Anda lihat di kitab Tindakan pasal 2, ketika Roh Kudus turun dari surga, bagiannya Allah dicurahkan dalam bentuk Roh Kudus, dalam bentuk lidah-lidah api. Apa yang Anda lihat di kitab Tindakan pasal 2, itulah pertobatan yang sejati. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah bertobat. Haleluya. Orang-orang yang dilahirkan kembali. Anda belum bertobat sebelum Anda dipenuhi Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Brother Branham. Sehingga kelahiran kembali adalah sebuah kehidupan dari orang-orang yang sudah bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Amin.